Dan sekarang kalau kita kaitkan dengan sosok Joy Pelupessy, walaupun kelihatannya transfer ini kayak transfer yang mubazir, karena Persib sekarang udah banyak pemain berkualitas di posisi gelandang, tapi kalau Persib mau permainannya lebih sempurna dan lebih konsisten, Joy Pelupessy emang jadi solusinya. Ketika target dari sebuah klub itu tinggi, maka udah selayaknya usaha yang dilakukan klub tersebut juga harus tinggi. Karena itu emang udah jadi hukum alam, kalau targetnya tinggi, usahanya masih biasa aja, ya alam pun gak akan berkehendak buat ngasih hasil yang gak sesuai sama usahanya. Begitupun dalam hal ini terkait target dari salah satu klub BRI Super League, yaitu Persib Bandung. Karena mereka sebelumnya udah berhasil back-to-back champions di Liga Indonesia, maka wajar juga kalau target mereka di musim ini jauh lebih tinggi, yaitu bisa mempertahankan gelar juara Liga Indonesia dan bisa berprestasi lebih jauh di kompetisi Asia. Maka untuk mencapai target tinggi tersebut, wajar kalau usaha yang dilakukan Persib musim ini jauh lebih keras. Salah satunya adalah melengkapi skuad mereka dengan para pemain berkualitas. Nah, walaupun sekarang mereka udah punya skuad yang bisa dibilang sangat mewah, tapi Persib Bandung nyatanya masih belum puas dan masih belum ngerasa cukup dengan komposisi skuad yang sekarang. Karena faktanya, Persib sekarang masih berambisi untuk menambah pemain berkualitas yang rencananya didatangkan di bursa transfer pertengahan musim nanti. Dan tentu kita semua udah tahu rumor pemain yang paling kuat dihubungkan sama Persib sekarang, siapa lagi kalau bukan Joy Pelupessy. Nah, karena rumor ini udah berkembang sejak lama dan kelihatannya juga emang ada progres, gua melihat ada sisi yang menarik dari rumor Joy Pelupessy ini. Bahwa dengan kondisi skuad Persib yang sekarang, dengan performa mereka sejauh ini, apakah sebenarnya mereka masih butuh sama Joy Pelupessy? Karena pada kenyataannya Pak, kalau kondisinya gak sesuai, transfer ini gak lebih dari sekedar menghamburkan uang. Nah, karena keresahan tersebut, maka dari itu gua di sini mau bahas tentang seberapa butuh Persib dengan Joy Pelupessy. Apa pentingnya peran Joy Pelupessy untuk skuad Persib sekarang? Kita bahas ini supaya bisa ngasih pengetahuan ke kita semua tentang urgensi transfer Joy Pelupessy jika nantinya beneran bisa terjadi. Kalau gitu, bareng gua Zidan Evatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Yang pertama, kita harus pahami dulu kondisi skuad Persib Bandung sekarang itu gimana. Sebenarnya komposisi skuad Persib sekarang udah cukup menghasilkan permainan yang bagus dan solid. Bahkan seiring berjalannya waktu, permainan tim Persib pun sekarang udah bisa dibilang sangat menyatu. Terbukti hasilnya per video ini dibuat, Persib bisa menang di 6 laga terakhirnya secara berturut-turut. Tapi, walaupun hasilnya bagus, bukan berarti tanpa kekurangan. Karena kalau kita perhatiin lebih detail lagi, sebenarnya secara stabilitas, Persib itu masih belum terlalu stabil. Selama 90 menit pertandingan, terkadang Persib gak bisa menampilkan permainan yang konsisten. Salah satu faktornya adalah lini tengah. Jadi walaupun lini tengah Persib sekarang melimpah, banyak pemain berkualitas, tapi kombinasi permainan antar pemain di posisi nomor 6, 8, dan 10 itu terkadang masih ada masalah. Contohnya aja pas lawan Selangor. Di babak pertama lini tengah itu kurang jalan karena Tom Haye ditempatkan di nomor 10, sedangkan Lucho di nomor 8. Yang hal itu emang kurang efektif. Beda ketika di babak kedua, posisi Tom Haye dan Lucho ditukar, itu permainan bisa lebih hidup. Terus di laga lawan Bali, walaupun bisa mendominasi, tapi lini tengah beberapa kali sering kalah dan kerepotan buat menghadapi agresivitas para pemain Bali United. Bahkan Mark Locke pun yang main di posisi nomor 6, sesekali mainnya gak maksimal dan gak jarang ngelakuin kesalahan. Artinya yang gua lihat di sini, konsistensi lini tengah Persib itu sebenarnya belum terjadi. Boyan Hodak masih sering bongkar pasang lini tengah, masih sering tuker posisi, bukan hanya karena rotasi, bukan hanya karena memanfaatkan kedalaman skuad, tapi karena di situasi tertentu, komposisi dan permainan di lini tengah itu gak berjalan secara efektif. Nah, kenapa ini terjadi? Karena di lini tengah gak ada pemain nomor 6 yang mainnya itu bisa benar-benar stabil banget. Pemain yang paling sering main di posisi itu cuma Mark Locke. Walaupun Mark Locke emang selalu ngasih dampak positif buat stabilitas di lini tengah, tapi sayangnya gak jarang dia terkadang mainnya suka error dan di situasi tertentu dia gak cukup memberikan ketenangan di lini tengah. Dan lebih parahnya lagi, kalau Mark Locke absen, turbulensi di lini tengah itu kerasa banget. Karena walaupun di situ masih ada Adam Malis, Lucho, Robby Darwish, tapi stabilitas dan aliran bolanya gak sebagus kalau Mark Locke yang main. Karena penting buat kita pahami bahwa pemain di posisi nomor 6 itu perannya penting dan sangat krusial. Contohnya, kita bisa lihat Manchester City yang beberapa musim kemarin sukses karena adanya peran Rodri.
Terus Manchester United yang sekarang juga sukses karena adanya peran dari Casemiro, yang ketika pemain tersebut gak main, tentu jelas kerasa banget kekurangannya. Maka itu yang jadi tantangan buat Persib sekarang, kalau mau permainannya lebih sempurna lagi. Mereka butuh sosok penstabil di lini tengah supaya konsistensi permainan di lini tengah itu bisa tetap terjaga. Dan kestabilan itu dibutuhkan bukan dari segi permainan, tapi juga dari segi fisik dan mental. Dan sekarang kalau kita kaitkan dengan sosok Joy Pelupessy, walaupun kelihatannya transfer ini kayak transfer yang mubazir karena Persib sekarang udah banyak pemain berkualitas di posisi gelandang, tapi kalau Persib mau permainannya lebih sempurna dan lebih konsisten, Joy Pelupessy emang jadi solusinya. Karena gini, ada beberapa alasan yang bikin peran Joy Pelupessy sepenting itu buat Persib Bandung. Mulai dari yang pertama, sebagai stabilitator permainan. Ini emang peran esensial yang dampaknya bisa bikin skuad Persib jadi jauh lebih aman. Karena Joy Pelupessy ini berperan sebagai anchor yang bisa nahan tekanan, ngambil pilihan aman, dan meminimalkan gangguan. Ketika peran tersebut bisa dijalankan dengan baik, hasilnya bisa ngasih ruang untuk pemain lain, apalagi pemain yang tugasnya sebagai kreator kayak Tom Haye, buat berkreasi tanpa harus repot double job desk, nambal kekurangan di lini belakang. Alhasil ketika fungsi ini bisa dijalankan dengan baik, maka struktur tim secara keseluruhan bisa lebih efisien karena kesalahan bisa berkurang, kepanikannya bakal jarang muncul, sampai pengambilan keputusan yang bisa lebih tenang. Itu dampaknya, Pak. Jadi peran Joy Pelupessy bukan sekedar sebagai pendukung, tapi dia memainkan peran yang bisa bikin strategi tim bisa berjalan secara optimal. Terus alasan yang kedua, sebagai pemimpin dan pengatur ritme. Jadi Joy Pelupessy tentu nantinya datang dengan segudang pengalaman di level kompetisi tinggi Eropa kan. Nah, pengalaman tersebut bisa ngasih dampak secara langsung di lapangan lewat kontrol permainan. Dia bisa jadi leader untuk kapan tim bermain cepat dan kapan harus main tenang. Gak cuma itu, karena secara psikologis dengan kualitas dan pengalaman Pelupessy, itu bisa ngasih rasa percaya dan rasa aman buat para pemain Persib lain, supaya mereka bisa lebih fokus lagi sama permainan. Dan dampak itu pasti berguna banget ketika Persib main dalam pertandingan besar atau pertandingan yang sifatnya penting. Misal kayak pertandingan big match lawan Persija, lawan Bali, pertandingan penentu jelang akhir musim, atau pertandingan babak knockout AFC Champions League tuh. Yang memang pertandingan tersebut punya tekanan mental yang cukup tinggi, dan kehadiran Joy Pelupessy tentu sangat berpengaruh dalam momen tersebut. Kemudian alasan yang ketiga adalah untuk menjaga konsistensi. Nah, ini yang paling penting. Kayak yang gua tadi bilang di awal, sebenarnya permainan Persib udah cukup bagus dan efektif. Cuman konsistensi main bagusnya itu emang masih belum terjaga dengan baik. Nah, dengan kualitas Joy Pelupessy, dengan pengalamannya, dengan fisiknya yang mumpuni, gua rasa itu udah cukup jadi jaminan bahwa ketika Persib memang ingin konsisten ada di top level, permainannya pengen selalu solid di setiap menit dan setiap laganya, gak gampang terdistraksi, Joy Pelupessy emang bisa jadi solusi untuk hal tersebut. Jadi itu, Pak, kalau kita lihat kondisi skuad dan pengaruh yang bisa diberikan oleh Joy Pelupessy untuk Persib, transfer ini emang layak dan worth it buat diwujudkan. Cuman satu lagi, ketika Persib ingin mewujudkan transfer ini, mau gak mau memang harus ada yang dikorbankan. Karena dengan kehadiran Joy Pelupessy, pasti beberapa pemain bakalan susah buat dapetin menit bermain. Walaupun itu sebenarnya bagus buat Persib karena kedalaman skuadnya bisa lebih dalam lagi, tapi kasihan juga buat karir si pemain tersebut kalau dia gak bisa dapetin menit bermain yang cukup. Misal kayak Robby Darwish, Dewangga, mungkin mereka jadi beberapa pemain yang terdampak, dan mau gak mau, kalau mereka pengen dapet jam terbang yang cukup, pengen menjaga atau meningkatkan kualitasnya, ya mereka harus nyari jam terbang di klub lain. Tapi satu sisi lainnya, dampak yang sangat positifnya adalah kehadiran Joy Pelupessy ini bagus juga buat para pemain muda. Apalagi buat pemain yang posisinya sama kayak Nazril Alvaro. Bayangin dia di timnas U17 jadi andalan utama, udah main di Piala Dunia lewat jalur kualifikasi, jadi man of the match di Piala Dunia. Ditambah lagi di level klub ada mentor pemain kelas dunia, kayak Tom Haye dan Joy Pelupessy. Maka kalau Pelupessy beneran gabung, ini jadi kesempatan emas buat Nazril Alvaro. Walaupun dia pasti gak akan dapat banyak menit bermain di skuad utama, tapi setidaknya dia harus manfaatin momen ini buat dapetin ilmu sebanyak-banyaknya dari pemain level dunia tersebut. Oke, jadi itu penjelasan tentang seberapa penting dan seberapa berpengaruh Joy Pelupessy buat Persib Bandung. Tentu dampak positifnya sangat banyak, dan jika rumor ini beneran bisa terwujud, harusnya juara 3 kali Liga Indonesia berturut-turut dan jadi finalis AFC Champions League tuh untuk pertama kalinya, kayaknya bukan hal yang mustahil buat diwujudkan oleh Persib Bandung. Sekarang gimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju kalau Joy Pelupessy gabung ke Persib? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Gua Zidan Fatoni, sampai jumpa di video
berikutnya. See ya!